Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proyek kerusakan motor ya. Kemarin kita sudah membuat form macam kerusakan untuk memasukkan data kerusakan. Memasukkan data macam kerusakan. Satu macam kerusakan nanti bisa kita uraikan ke dalam beberapa jenis kerusakan. Kita buka dulu database-nya DB Motor MDB. Kita buat struktur tabel baru, struktur tabel untuk menyimpan data jenis kerusakan. Untuk menambah tabel baru, kita klik menu Create, tabel desain. Yang pertama, no jenis, untuk data nomor jenis. No jenis, tipenya teks, sisnya 4. No jenis, tipenya teks, sisnya 4. Lalu berikutnya fit no macam. Ini untuk relasi ke tabel macam. No macam tipenya teks, sisnya 4. No macam teks, sisnya 4. Lalu berikutnya jenis ini untuk jenis kerusakannya ya. Tipenya teks, sisnya 75. Tipenya teks, sisnya 75. Lalu yang terakhir gejala ya. Gejala ini menggunakan tipe memo. Tipe teks ini maksimal hanya bisa menyimpan data 255 karakter. Kalau misalkan kita menyimpan misalkan gejala ini ada yang lebih dari 255 karakter, harus kita gunakan tipe memo. Kalau datanya tidak kurang dari 255 karakter atau sama, kita bisa menggunakan teks. Tapi kalau datanya diperkirakan lebih dari 255 karakter, kita gunakan memo. No jenis kita beri primary key ya, supaya tidak ada nomor jenis yang sama. Kita klik pada no jenis, kita beri primary key. Ini kita simpan, kita save, beri nama jenis. Setelah kita simpan, kita tutup program Microsoft Access. Aksesnya ini kita tutup. Kita buka project motor. Untuk membuka project yang sudah pernah kita simpan, kita klik file VBP, Visual Basic Project, PR Motor VBP. Ini kita double klik PR Motor VBP. Ini akan mengaktifkan Visual Basic sekaligus membuka project PR Motor. Ini yang form macam yang kemarin kita buat. Dalam satu project, ini bisa terdiri dari beberapa form. Untuk menambahkan form baru dengan perintah project add form open.
di project, menambah form, add form, klik tombol open. Nanti di sini otomatis ada form baru, nama defaultnya form 1. Ini ada tambahan form baru. Untuk merubah nama formnya, merubah nama form 1, klik menu file save form 1, beri nama jenis. Klik file save form 1, beri nama yang baru, kita beri nama jenis. Ini kalau kita save, nanti yang berubah nama yang di dalam kurung ini ya, menjadi jenis .frm. Untuk nama yang di luar kurung, ini nama objek formnya ini. Nama objek form kita rubah lewat property name. Kita beri nama sama jenis. Kalau kita enter, nanti yang berubah ini, yang di luar kurung. Jadi ini jadi jenis. Kita atur supaya lokasinya di tengah layar. Untuk mengatur lokasi di tengah layar, kita cari properti startup position. Kita rubah ke center screen, tengah layar. Kalau ini sudah, berikutnya kita buat desain form jenis kerusakan. Di nomor macam, ini nanti berisi data nomor dan macam kerusakan dari tabel macam yang telah kita input kemarin. Nanti kalau ini kita klik, macam kerusakannya tampil otomatis. Lalu ini mengisi nomor jenis kerusakan dan gejala. Tabel macam adu DC macam ini untuk mengisi pembubuk macam ini dengan data macam. Lalu yang adu DC jenis, TB jenis, ini untuk menyimpan data ke tabel jenis. Ini supaya cepat, desain formnya saya copy ya. Saya copy dari sini yang sudah ada. Di form jenis, nomor macam, sampai gejala kerusakan, ini kita buat menggunakan label. Kita gunakan label. Lalu yang pembubuk ini kita buat menggunakan ini pembubuk. Nanti ini kita isi dengan data nomor dan macam kerusakan dari tabel macam. Ini namanya xnu macam, beri nama xnu macam. Lalu yang kanan ini textbox semua ya. Ini sampai ke bawah ini textbox. Pakai ini textbox. Kalau yang pembubuk ini pakai ini pembubuk. Ini kita beri nama no macam. Namanya no macam. Lalu yang bawah ini x macam. X macam. Berikutnya x no jenis. Nomor jenis. Yang ini x jenis kerusakan. Yang terakhir X gejala. Ini menggunakan textbox. Ini aslinya kalau kita membuat textbox, tingginya seperti ini. Nanti ini tinggal kita tarik. Kita buat agak tinggi. Lalu tombolnya ini tombol CN disimpan untuk menyimpan data, tombol CN dihapus untuk menghapus data, tombol CN di stop untuk menutup form. Timer ini untuk mengatur ya. Nanti kalau jenisnya kosong, tidak bisa kita simpan atau hapus. Lalu berikutnya, adu DC. Adu DC menggunakan ini ya, adu DC. Yang pertama TB macam. TB
DB macam, koneksi ke database-nya kita menggunakan connection string seperti kemarin nih. Connection string, nanti build. Setelah fiturnya Microsoft oleh DB4. Ini kita next. Database-nya kita ambil dari DB motor. Sistem cerdas. Anda ambil dari, anggap aja ini folder Anda ya. Dari folder motor. Yang drift dan foldernya Anda hapus saja ya. Ini supaya kalau Anda menggunakan flash disk bisa diletakkan di komputer manapun. Ini tes koneksi untuk pastikan tes koneksinya sukses, lalu Anda oke. Terus untuk tabelnya lewat properti record source. Record source ini menggunakan tabel, pilih tipenya tipe tabel, pilih nama tabelnya macam. Lalu untuk yang TB jenis, ini sama, kita buat koneksi ke database lewat connection string. Microsoft Sheet 4, lalu kita next. Drift dan foldernya kita hapus saja. DB motor MDB, kita tes koneksi. Lalu oke. Koneksi ke tabelnya lewat tadi ya, record source. Record source, tombol browse pada titik, tipenya pilih tabel, lalu nama tabelnya jenis. Yang terakhir kita buat data grid pakai ini ya, data grid untuk menampilkan data. Namanya DG jenis, sumbernya kita atur lewat properti data source. Data source-nya kita ambil dari DG jenis. Nanti kalau ini belum ada nama feed, untuk menampilkan di klik kanan lalu retrieve feed. Kalau ingin merubah lebar, ini di klik kanan edit, ini bisa kita atur lebarnya. Ini untuk desain formnya ya. Kalau kita jalankan, kita run, kita start. Nah, ini yang tampil masih form macam kerusakan. Untuk menampilkan form jenis kerusakan, kita atur lewat menu project property. Start objeknya ini ada ganti. Startup objeknya kita ganti ke jenis. Startup objek itu objek yang tampil pertama kali saat kita klik tombol start ini. Yang tampil pertama apa? Ini jenis. Nanti kalau kita start, yang tampil jenis. Ini ya. Ini nanti diisi dengan nomor dan macam kerusakan. Mengisinya lewat kode program.
Sekarang kita masuk ke kode program. Ini form jenis. Untuk ke kode program, kita klik menu view kode. Kode program yang pertama, form load. Form load ini kita isi TB macam dengan data dari tabel macam, urut, nomor macam. Nah, form load, kita klik drop list yang kiri, klik form, ini sudah load ya, berarti tinggal kita ketik kode programnya. Ini form load. Lalu berikutnya form aktif ya. Di saat form aktif ini kita mengisi X macam ini combo book. Combo booknya kita add item, kita isi dengan data dari tabel macam. Data fit no macam digabung dengan macam kerusakan. Ini move next, the will not EOF ini untuk membaca seluruh data yang ada di tabel macam. Setelah itu nanti TB jenis ini diisi dengan data dari tabel jenis yang nomor jenisnya kosong, lalu ini mengosongkan form. Kita masuk form aktif. Jangan diketik ya, kalau Anda ketik nanti bisa salah ketik. Kita gunakan ini aja, drop yang kiri, pilih form, lalu klik drop list yang kanan, ini pilih aktif. Jadi diketik kode programnya. Nah, kita lihat hasilnya ya. Ini kalau kita jalankan, ini kalau kita klik nomor jenis, nomor macam, ini sudah terisi dengan data macam, nomor macam, dan macam kerusakan. Ini hasil dari perintah add item ini ya. Hasil dari perintah add item, menambah data pada kubuk macam. Nanti ini bisa kita atur, kalau ini pas tampil, kita lebarkan supaya tidak terpotong. Kita lanjut perintahnya dulu. Timer ya. Timer jika nomor jenis kosong, simpan dan hapus enable false itu tidak diaktifkan. Else kalau tidak kosong diaktifkan. Timer ini kita klik drop list yang kiri, klik timer. Ini kode programnya. Kita lihat hasilnya. X no jenis itu ini ya. Ini X no jenis.
Kalau kosong, jika X jenis kosong, simpan dan hapus enable false. Enable false itu ini, tidak aktif. Jadi kalau kosong, kita tidak bisa menyimpan atau menghapus. Else, kalau tidak kosong, enable true akan diaktifkan. Jadi kalau tidak kosong, ininya aktif. Ini untuk mengatur supaya kita tidak menyimpan nomor yang kosong. Kita lanjut kode program berikutnya. Nah, ini saling berkaitan nanti ya. Kalau kita klik nomor macam, perintah ini dijalankan. Dropdown ini kalau kita klik nomor macam, datanya tampil. Datanya tampil itu dropdown ya. Nah, saat kita klik kursor ke no jenis, nanti ini menjalankan loss focus. Ya, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Saat ini kita klik, datanya tampil. Datanya tampil ini namanya dropdown. Akan dijalankan dropdown, lebarnya 5000. Nah, ini lebarnya kita buat 5000. Supaya teksnya kelihatan, tidak terpotong. Saat kita klik salah satu, nanti akan menjalankan X no macam klik. No macam untuk ini. Ini no macam yang teks satu ini. Akan diisi dengan data dari X no macam ini, diambil dari kiri sebanyak 4. Ini untuk mengambil kodenya ya. Lalu setelah itu X macam lebarnya dikembalikan ke 1250. Ini 5000 ya. Nanti kembalikan ke sini. Lalu kursor akan ke no jenis set focus. Nah, saat kursor ke no jenis ini otomatis menjalankan no macam X no macam loss focus. Ini mencari data pada tabel macam yang nomor macamnya kita klik, tampilkan macam kerusakan di X macam. Misalkan ini ya. Ini M01, ini hasil dari perintah ini. Diambil dari kiri sebanyak 4. Lalu ini lebarnya kembali 1250, kursor ke X jenis ke sini, menjalankan loss focus. Cari di tabel macam yang nomor macamnya M01, tampilkan macam kerusakan di X macam. Tampil di sini. Ini kalau kita ganti yang lain M02, nanti ini M02 ini. Nah, lanjut perintah berikutnya. X jenis change. Kita klik drop list yang kiri, kita pilih X jenis. Ini sudah change. Berarti ini tidak perlu kita rubah. Kalau perintahnya, ini kalau kita sudah mengisi data 4 karakter, kursor otomatis ke X jenis. Lalu
Exogenous loss focus ya. Exogenous loss focus. Ini untuk deteksi kalau kita mengetik nomor jenis, nanti dicari find, dicari di tabel jenis, kalau ketemu OF ini tidak ketemu, kalau not ini tidak ketemu berarti ketemu ya. Kalau sudah ada datanya ditampilkan, jenis keseluruhan ditampilkan. Exogenous loss focus. Exogenous prosedurnya loss focus. Ini perintahnya. Setelah itu CM disimpan untuk menyimpan ya. Saat kita klik tombol simpan, nanti dideteksi, dicari nomor jenisnya. Kalau dicari tidak ketemu, nomornya belum ada, admin berarti menambah data baru. Kalau sudah ada, mengedit, datanya diedit. CM disimpan, klik. Nah, klik drop list yang kiri, klik CM disimpan. Ini sudah klik. Kita coba menyimpan data. Kita klik M001. Ini J001. Data jenis dan gejala bisa Anda ambil dari yang Excel kemarin ya. Pada tab jenis. M001, J001 ini gejalanya. Ini bisa kita copy. Kita masukkan ke form jenis. Lalu gejala kita copy dari sini. Ini kalau kita klik simpan, J001 belum ada berarti menambah. Setelah itu ini dikosongkan ya. Kosongkan, kita bisa lanjut sampai J014. Di M001 ini ada 14 jenis kerusakan ya. Sampai J014. Ini tinggal kita copy datanya. Jenis kerusakan sama gejala kerusakan. Kita simpan, belum ada berarti menambah. Nanti kalau kita mau membuat J015, J015 ini bagian dari M002 ya. Berarti kita harus merubah masam kerusakannya dulu. Ini kita rubah ke M002. Kita masukkan J015. Kita copy ke sini.
Ini. Sampai ini berarti sampai J024. Kita simpan. Nah, ini kalau kita ngerubah, kali ini kita ganti M001, nanti data yang tampil di data grid ini otomatis miliknya M001 ya. Kalau ini kita ganti M002, yang tampil miliknya M002. Kalau kita ketik kode yang sudah ada, misalkan J024, datanya akan tampil. Ini tampil sini ya. Kodenya sudah ada. Kalau kita edit, kita yes. Mau kita edit atau kita hapus, kita yes. Ini misalkan gejalanya masih kosong. Kita tambahkan gejalanya ini ya. Ini kalau kita simpan, J024 ini sudah ada. Kalau sudah ada berarti datanya diedit ya. Tidak menambah. Datanya diedit sini ya. Lalu cara menghapus pakai CMD hapus klik. Dihapus. Ini kalau kita mau menghapus, kita tampilkan dulu datanya. Misalkan J001 ya. Ini kalau kita klik tombol hapus, nanti ada konfirmasi. Data ini jadi dihapus. Kalau kita klik tombol no, tidak jadi. Datanya masih ada. Kalau kita klik tombol yes, nanti menjalankan ini. Record set delete ini menghapus record yang aktif. Misalkan J014, kita yes. Kalau kita hapus, kita yes, datanya terhapus. Yang terakhir untuk menutup CMD stop. Untuknya unlock me. Untuk yang gejala kerusakan ini ya. Ini di textbook itu ada properti multiline. Multiline ini kalau false, standarnya false ya. Kalau false nanti ini tidak bisa menampilkan beberapa baris. Misalkan saya ketik J001. Ini kalau kita lihat, ini datanya ke kanan terus ya. Ini tidak bisa turun. Supaya kalau datanya lebar ini bisa turun, bisa beberapa baris. Kita mengaturnya menggunakan properti multiline. Ini kita atur di multiline. Multiline ini kita rubah ke true. Kalau multiline ini bisa beberapa baris. Nah, ini untuk font jenis kerusakan nih.
Silakan kalau yang mau ada yang Anda tanyakan untuk form jenis kerusakan. Bisa Anda ketik di chat ini kalau ada yang ditanyakan ya. Oke ya. Kalau Anda sudah cukup paham, silakan Anda coba. Ingat Anda harus mengisi data macam kerusakan. Kalau misalkan ini Anda jalankan, kalau ini Anda klik, misalkan ini kosong, berarti Anda belum mengisi data macam kerusakan. Ini sifatnya hanya bantuan nih. Ini bantuan. Kalau Anda ingin ini tidak tampil, yang kanannya ini tidak tampil, Anda atur menggunakan properti visible. Ini di objek ini bisa diatur tampil atau tidak. Kalau tidak ingin tampil, diatur visible-nya false. Ini kalau kita jalankan, kanannya ini tidak akan tampil ya. Programnya tetap jalan ya. Excel-nya sudah saya share kemarin nih. Anda lihat di grup BA itu sudah ada saya share sudah kemarin nih. Nanti saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.